Masih bersama kami dalam Breaking News TV One. Pemirsa, puluhan ribu warga Irak memadati alun-alun Tahrir, Baghdad, Irak untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Inilah pemandangan puluhan ribu warga Irak yang menggelar aksi dukungan untuk rakyat Palestina di Gaza yang sedang digempur habis-habisan oleh militer Israel. Selain itu, lautan manusia ini juga mengecam keras bombardir Israel hingga menewaskan banyak penduduk sipil. Bendera Israel juga nampak dicoret tanda silang dan dibakar oleh para demonstran. Aksi yang sama diketahui juga digelar di Lebanon, Suriah, dan beberapa negara Arab lainnya setelah ibadah sholat Jumat. Ya, Pak Smith, ini kalau kita melihat sejumlah negara nampaknya sudah mulai memberikan respon, memberikan tanggapan ataupun juga mengambil sikap di mana mereka kemudian berdiri. Nah, bagaimana sih Pak memang dampak dan efeknya bagi negara-negara di dunia dengan adanya konflik antara Hamas dan Israel sampai saat ini? Iya, jadi kasus perang Hamas dan Israel ini membuka mengenai hipokrisi dari negara-negara barat. Selama 75 tahun itu hampir setiap hari itu ada orang Yahudi yang dibunuh oleh Israel. Tahun 48 ketika Israel memproklamirkan kemerdekaan, itu Menachem Begin, Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, yang kemudian di hari kemudian mereka jadi Perdana Menteri dan dihormati. Padahal mereka ini sebelum Israel mendirikan negara, mereka ini adalah pemimpin teroris. Orang-orang pemukiman Palestina di Israel itu dihancurkan secara keji. Jadi 750.000 orang Palestina itu mengungsi. Sampai sekarang mereka hidup di pengungsian, di jalur Gaza, tepi barat, di Yordania, Suriah, dan Lebanon. Jumlahnya 5 juta orang. Dan mereka itu hidup di negara-negara ini hanya dengan bantuan terbatas PBB. Dan negara-negara di mana pengungsi Palestina hidup itu tidak ingin menaturalisasi mereka, menjadikan mereka sebagai warga negara. Jadi mereka tinggal di pengungsi secara memprihatinkan. Lalu sepanjang 75 tahun terakhir ini juga, Gaza dan segala itu Israel hampir tiap hari membunuh. Tidak ada suara dari Amerika Serikat atau Uni Eropa mengenai kejahatan Israel ini. Tapi begitu sekarang ini orang Hamas dengan Israel memang dalam keadaan perang. Dia menyerbu Israel, lalu ya akibatnya itu banyak orang sipil yang tewas. Nah, ini kemudian reaksinya luar biasa di negara-negara barat. Propaganda Israel ini tujuan untuk menjustifikasi brutalitas dia yang sekarang ini dia lakukan, bombardir terhadap Gaza itu. Baik, Pak Smith. Dia hancurkan infrastruktur vital, dia tutup makanan apa semua nggak bisa masuk, listrik mati semua ini segala macam. Baik. Nah, jadi sangat disayangkan negara-negara Barat yang cerewet terhadap dunia di luar mereka, yang pelanggaran HAM segala macam. Sementara faktanya negara-negara Barat ini yang double standard lah, standar ganda gitu. Kalau pelakunya teman ini cuma membela diri seperti Israel sekarang ini. Dibilang Israel membela diri. Tapi kalau pelakunya musuh, dia bilang itu teroris. Baik, Pak Smith, menarik. Kita nanti masih akan membahas lebih lengkap lagi mengenai konflik Hamas dan juga Israel yang masih berlangsung. Jangan lupa ya di-subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kif halak? Alhamdulillah. Masya Allah, lama kita nggak ketemu nih. Iya. Sehat-sehat, Bib? Sehat. Masya Allah, Anda ingat antum, Masya Allah, kita beberapa kali podcast ya. Iya, ini hari duka ya, buat apa namanya, yang punya hak ya di jalur Gaza ya. Begitu banyak korban. Sebelum kita mulai podcast ini, nanti kita bacakan doa langsung dari Habib Umar bin Hafid ya. Ini doanya sudah viral kemana-mana, nanti kita bacakan di podcast ini. Sebelumnya kami berdua ya, Habib Ahmad Syahab wa Habib Semit Al-Haddad, mengirimkan Al-Fatihah buat semua syuhada di Palestina khususnya, dan di negara-negara bagian lainnya yang ada tertindas oleh kegiatan orang-orang yang benci dengan umat Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini doa dari Habib Umar bin Hafid. Ini beliau ini salah satu tokoh dunia saat ini yang perhatiannya penuh terhadap dunia, terutama. Ini doanya dia sudah menjalak kemana-mana. Insya Allah dari khas channel ini kita bacakan doa ini, kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan khas channel dan semua pemirsa khususnya aminkan doa ini bersama-sama. Ya, terus kita gaungkan doa ini. Semoga kemenangan ada di pihak Palestina. Insya Allah. Mari kita aminkan doa ini ya. ولتستهل السحابات الطالعة علينا بنصر الحق والهدى يا ربي في شرق الأرض وغربها ودفع الخيانة وأهلها ودفع الشر وأهله يا ربي احمي بيتك المقدس احمي بيت المقدس ورد أيدي أعدائك أعداء رسولك اللهم لا تبلغهم مرادا في بيت المقدس ولا في المسلمين واحفظ على المسلمين ما تسبب به حفظ ديارهم وحفظ أديانهم وحفظ أهاليهم وحفظ المقدسات فيهم يا الله الشوائب نزلت في قلوب المؤمنين من استصغار أمرك ومن إهمال سنن نبيك ومن تصديق عدوك ومن التخاصم بينهم والتخالف، فبدل هذا يا رب بإيمان بيقين بتقوى بمحبة بصدق بوفاء بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا الله. أمة حبيبك بحبيبك أنقذها بحبيبك فرج عنها بحبيبك اجمع شملها واجعلنا والحاضرين والسامعين من جندك وجنده وأهل ودك ووده الموفين بعهدك وعهده يا الله يا الله. Itulah potongan doa dari Habib Umar bin Hafid yang perhatiannya terhadap umat Islam sedunia, terutama untuk kedamaian. Beliau adalah salah satu tokoh, ya. Dan beliau sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Sudah beberapa kali. Ya, saya pernah menghadiri ceramahnya beliau di Jakarta. Beliau ini salah satu ulama terkemuka dunia. Asal dari Tarim, Yaman. Dan beliau banyak sekali murid-muridnya berada di Indonesia. Iya, beliau punya murid bukan cuma di Indonesia, tapi tersebar di mana-mana. Dan pemikiran beliau itu begitu besarnya dan mampu
mampu merespons aspirasi umat Islam yang beraneka ragam di seluruh dunia sebagai solusi untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam. Kebetulan pada hari ini yang menjadi sorotan dunia sekarang ini adalah masalah kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza di Palestina sana, dalam perang yang tidak seimbang antara Hamas dengan sekutunya Jihad Islam melawan Zionis Israel yang sejak tahun 2007 melakukan blokade di jalur Gaza itu dari semua sisi, darat, udara maupun laut, sehingga orang menyebut Gaza itu sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Subhanallah, 2007 sejak 2007 sampai sekarang ini. Dan orang-orang di Gaza itu hidup dalam kemiskinan. Bayangkan aja, sekitar 60% rakyat Gaza itu pengangguran, gitu, tidak mendapatkan pekerjaan dan mereka hanya hidup dari bantuan PBB gitu, yang sangat terbatas. Gitu. Oleh karena itu upaya mereka sekarang ini menyerang Israel itu adalah jawaban orang-orang yang terzalimi kepada pihak penzalim itu sendiri untuk membebaskan dirinya dari situasi yang tidak terbayangkan, situasi sosial ekonomi yang tidak terbayangkan, dan untuk mengembalikan martabat mereka sebagai bangsa, sebagai manusia. Itu yang kemudian mendorong Hamas pada 7 Oktober dini hari itu melakukan serangan dadakan yang impresif, yang luar biasa, yang bahkan belum pernah dilakukan oleh negara Arab manapun. Kalau nggak salah dari udara dan laut ya, dari dua sisi ya. Iya, dari laut itu mereka hanya menggunakan motorboat. Gitu. Sementara yang dari udara itu para layang itu mereka pasang mesin motor itu. Jadi begitu dia landing di tanah itu bisa jalan. Nah, yang mengagumkan juga itu pagar yang dibuat oleh Israel, pagar besi itu ditanam sampai dalam betul. Itu pagar besinya? Iya. Itu ditanam sampai dalam betul sehingga Palestina tidak mungkin melakukan infiltrasi melalui terowongan karena begitu dalamnya. Tingginya? Tingginya sekitar 7 meter. 7 meter. Jadi satu hal yang mustahil bisa ditembus. Iya, dan itu dipasang oleh alat-alat monitor yang begitu canggihnya. Kalau nggak salah tuh di situ juga perlengkapan senjata juga sangat lengkap ya. Oh iya, pokoknya yang dilakukan Hamas ini sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh oleh manusia gitu. Karena Hamas itu bukan suatu kekuatan yang sebanding dengan Israel. Mereka itu bahkan rudal-rudal yang mereka luncurkan itu buatan sendiri. Buatan sendiri. Iya. Karena Gaza itu hanya punya 2 gerbang untuk mengakses dunia luar, itu cuma 2. Yang satu gerbang Rafah di selatan,
yang berbatasan dengan Sinai, Mesir. Dan di utara itu dijaga oleh Israel. Nah, di selatan itu Mesir karena sudah bersahabat dengan Israel, mau nggak mau dia juga ikut-ikutan memblokade pintu gerbang Rafah itu. Kecuali kalau dalam keadaan yang sangat darurat demi untuk kemanusiaan, baru Mesir membukanya, orang-orang yang terluka misalnya untuk dirawat di Mesir, karena di Gaza itu kan pelayanan kesehatan kan sangat terbatas, sehingga yang sakit-sakit kronis atau yang mengancam nyawa itu tidak dapat ditangani oleh rumah sakit di Gaza, sehingga mereka itu berobatnya ke Mesir. Tapi itu pun diseleksi betul. Nah, apalagi gerbang yang ke Israel itu juga ditutup rapat-rapat gitu. Nah, oleh karena itu hampir tidak memungkinkan sebuah milisi dengan pasukan yang sangat terbatas, dengan persenjataannya sangat terbatas, dia nggak punya tank, nggak punya kapal perang, nggak punya pesawat tempur, sementara dia menghadapi satu kekuatan militer terbesar di Timur Tengah, dan dia memiliki semua persenjataan canggih atau disebut alutsista, itu alat utama sistem persenjataan yang hanya kalah dengan persenjataan Amerika Serikat. Nah, itulah sebabnya apa yang dilakukan Hamas ini sungguh mencengangkan, tidak terbayangkan. Siapa Bib itu tokohnya Bib yang membuat kejutan dunia ini? Banyak orang-orang. Kan dengar ada anak muda ya? Masih muda katanya. Oh iya, masih muda itu. Cuman Hamas ini yang pemimpinnya itu kurang diekspos keluar, karena mereka jadi incarannya Israel. Sehingga mereka ini dan juga kita harus akui bahwa ada orang-orang Palestina yang jadi pengkhianat karena hidup kesulitan begitu. Ini Israel bayar mahal mereka itu. Dan mereka ini melaporkan kepada Israel posisi Hamas, bagaimana rencananya mereka. Tetap ada mengkhianat ya di mana-mana. Maka ini suatu keajaiban, bagaimana mungkin negara yang kawasan yang sudah ditutup demikian rupa dan dijaga oleh militer terbaik di Timur Tengah bisa bobol oleh serangan orang-orang Hamas yang sangat terbatas itu. Ini merupakan keajaiban yang mudah-mudahan menyadarkan Israel bahwa sepanjang aniaya kalian terhadap orang-orang yang tidak bersalah, sepanjang penjajahan kalian terus dilakukan, maka orang-orang yang tertindas ini pasti akan menemukan kreativitasnya untuk bisa bertahan hidup dan melawan. Inilah yang kita menyaksikan yang terjadi sekarang ini. Memang kita tidak bisa bayangkan bahwa Hamas akan memenangkan perang, karena memang selain Israel kuat, dia didukung oleh negara adidaya, Amerika Serikat, NATO, Prancis, Inggris, Jerman, Kanada, dan India lagi. India ikut bantu juga. India ikut untuk mengirim senjata ke Israel. Sementara Hamas ini dapat senjata dari mana tuh? Dari 5.000 rudal itu.
dia menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di Gaza, tapi teknologinya memang dia dapatkan dari Iran. Oh, bukan Soviet, bukan? Hah? Bukan Soviet? Bukan. Teknologinya didapatkan dari Iran, lalu dia mengambil bahan-bahan bekas di Gaza, diolah menjadi rudal. Berarti ada informasi tentang dari kata bantu senjata dari Rusia itu bohong? Oh, bohong. Karena kan ada informasi ini kan simpang siur nih. Tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena Gaza itu wilayah kantong kecil yang tidak memungkinkan orang-orang Gaza keluar masuk ke dunia luar itu nggak mungkin. Betul-betul terkurung ya. Iya. Nah, kalau teknologi bisa aja. Jadi misalnya dari Laut Merah itu kan Sinai itu kan berasal dengan Laut Merah. Bisa aja mereka dari situ lalu mereka membawa teknologinya, informasi, lalu mereka pelajari di Gaza itu oleh Hamas itu mereka pelajari. Nah, pada tahun 2021, 2 tahun lalu, ketika pecah lagi perang antara Hamas dan Israel, sejak itu Hamas tidak lagi semacam lumpuh, senyap, gitu. Semacam lumpuh gitu ya. Dia tiarap, padahal dia bikin perencanaan. Dan ajaibnya itu. Berarti 2 tahun ya perencanaan di matangnya? Iya. Selama 2 tahun ya? Iya, kan belum lama ini kan beberapa bulan lalu kan Jihad Islam yang nembakan ini. Tapi Hamas gak terlibat. Oh, beda ya. Dan dia mulai melakukan latihan-latihan itu secara terbuka yang diketahui oleh Israel. Oh ya? Iya, tapi Israel nggak tahu karena dia tidak melakukan simulasi itu di perbatasan Israel. Dia melakukan di tengah Gaza itu, sehingga itu kan biasa dilakukan oleh Israel. Karena Gaza salah satu pemikir militer klasik dari Cina itu Sun Tzu. Dia bilang kalau Anda ingin berperang, maka berperilakulah seolah-olah Anda tidak ingin berperang. Oh, strateginya gitu ya? Iya, karena menurut dia perang itu adalah tipu daya. Nah, jadi kalau dia melakukan hal itu sembunyi-sembunyi itu mungkin akan dicurigai. Jadi dengan dia melakukan secara terbuka begitu, ya sudah. Dan baru 2021 lalu kan perang hebat. Dan infrastruktur Gaza juga hancur. Jadi Israel sama sekali nggak membayangkan bahwa Hamas berani berperang lagi dengan dia dalam waktu 2 tahun. Karena pemulihan itu akan memakan waktu. Oleh karena itu, dia latihan dengan para layang itu. Ini. Berarti para layang itu dia bunuh diri ya? Sekaligus bunuh diri ya menyerang itu? Enggak, dia hanya memungkinkan supaya cepat orang-orangnya tiba di Israel Selatan, di wilayah Israel gitu. Mereka turun dengan senjata gitu. Oh gitu. Nah, itu yang memungkinkan mereka tawan lebih dari 100 orang Yahudi kan dibawa ke Gaza. Di antaranya 4 jenderal gitu. Satu kalau satu terbunuh ya jenderalnya. Satu jenderal terbunuh, 3 kolonel terbunuh juga, kalau 4 ya. Oh iya gitu. Selain yang tertawan ada yang terbunuh kan? Itu yang tertawa dan terbunuh. Dan ini Israel mulai propaganda katanya ada bayi 40 bayi Yahudi katanya diiris-iris oleh Hamas katanya. Ini propaganda yang murahan gitu. Ini kan tujuannya kan untuk mencari dukungan simpati internasional bahwa yang dihadapi ini adalah teroris yang
yang bahkan lebih ganas dari ISIS sebelumnya itu. Nah, padahal itu kan para ahli sudah bicara. Padahal yang ditunjukin Israel itu cuma satu bayi, dan itu juga belum tentu benar. Gitu. Dan yang justru juga mengcounter narasi Israel mengenai kekejian Hamas itu juga. Barusan saya nonton di video seorang ibu yang didatangi sebuah keluarga di wilayah Israel Selatan yang ketika diduduki oleh Hamas, mereka masuk ke rumah-rumah, dan kemudian si ibu itu bercerita sekarang ini. Itu orang-orang Hamas 2 jam di rumah situ, dia lihat ini perempuan tua, dia nggak diapa-apain dan mereka pergi. Nah, dan itu kan memotong, mengiris-iris bayi itu kan tujuan Israel itu kan untuk memobilisasi opini dunia bahwa yang dihadapi ini teroris. Bukan lagi teroris, tapi kelompok biadab gitu yang dan mengingatkan orang kepada Holocaust itu. Holocaust ketika Nazi Jerman membunuh orang-orang Yahudi itu di dalam Perang Dunia Kedua itu. Agar supaya mengingatkan kembali orang-orang Eropa terhadap penderitaan Yahudi pada waktu itu, sehingga aniaya Israel terhadap jalur Gaza yang sedang dilakukan sekarang ini mendapat pembenaran gitu. Ini hanya Membentuk opini publik ya? Iya, untuk opini dunia bahwa yang dia lakukan ini kan Israel lakukannya sadis betul. Iya. Nah, untuk mendapat pembenaran atau justifikasi dari apa yang dia lakukan terhadap orang-orang warga Hamas, warga Gaza, itu mendapat pembenaran gitu. Dan dia bilang sudah 1.500 Hamas yang dibunuh. Bagaimana lo mesti tahu orang itu Hamas apa enggak? Hamas itu perang antara Israel dan Hamas itu sudah terjadi 5 kali. Tahun 2008, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2021, dan sekarang ini nih langsung. Tembok itu sendiri kan sudah berdiri dari tahun 47 kalau saya. Enggak. Tembok Gaza itu sendiri. Enggak. Tapi Israel duduki ini jadi tahun 2005 baru Israel keluar dari Gaza. Nah, ketika Israel keluar dari Gaza itu baru dia, karena tadinya kan dia yang duduki kan, jadi nggak perlu tembok pada waktu itu. Nah, ketika tahun 1993, ketika PLO menyepakati perdamaian dengan Israel, Yasser Arafat yang ketika itu Yasser Arafat dan pemerintahan Partai Buruh di Israel yaitu Yitzhak Rabin pada waktu itu dengan Shimon Peres, setelah berunding di Oslo, Norwegia, mereka tiba pada kesepakatan perdamaian untuk 5 tahun berikut dalam prosesnya. Nah, sejak itu karena Hamas tidak bisa menerima syarat-syarat perdamaian yang ditandatangani oleh Yasser Arafat dengan Israel itu, dia mulai melakukan serangan bunuh diri waktu itu. Baik dia masuk ke Israel, lalu dia melakukan ledakan ini, baru mulai Israel bangun tembok itu. Iya, tembok itu. Dan tahun 2005 ketika Israel tidak bisa lagi karena intifada pada waktu itu, anak-anak Gaza itu keluar dengan batu aja mereka berperang melawan tentara. Di Gaza sendiri itu penduduknya hanya Palestina semuanya?
Palestina semua. Semua khusus Seluruhnya. Palestina. Tidak Iya. ada Yahudi di situ. Nggak ada Yahudi di situ. Dan itu memang itu wilayah asli Palestina. Kalau kita flashback ke belakang tentang Palestina itu sendiri, mungkin bisa menjelaskan sedikit awal mulai Palestina itu. Mungkin pada waktu itu kan pernah kita podcast ya, kita bahas. Iya, jadi tentang- begini. Iya, mundur ke belakang ya. Jadi begini, ketika orang-orang Palestina diusir tahun 48 ketika Israel berdiri, itu ada 750.000 orang Palestina yang mengungsi karena Menachem Begin pada waktu itu, Ariel Sharon yang memimpin milisi-milisi Yahudi ketika itu melakukan pembunuhan, sehingga 750.000 orang Palestina itu mengungsi ke Gaza, tepi barat, ke Yordania, ke Suria dan Lebanon. Nah, itu totalnya sekarang ini pengungsi Palestina yang ada di negara-negara ini sekitar 5 juta orang kehilangan. Nah, lalu mulai tahun 69 pada waktu itu Palestina berharap kepada negara Arab untuk membebaskan Palestina. Nah, tapi kemudian orang-orang Palestina pun mulai mendirikan organisasinya sendiri. Ya. Ada yang dipimpin oleh George Habash. Betul. Palestina Kristen itu. Terus macam ada yang Fatah. Nah, Fatah itu pimpinan Arafah. Yasser Arafat. Nah, tahun 69 mereka mendirikan PLO. Jadi semua faksi-faksi Palestina itu mendirikannya di bawah pimpinan Arafat. Yasser Arafat, karena pada waktu itu Arab kalah perang dalam tahun 67. Jadi ketika bantuan Arab mulai melemah, Palestina merasa dia harus berjuang sendiri juga. Nah, dia bentuk PLO. Tapi kemudian kalah terus tahun 82 Israel masuk Lebanon dan mengusir PLO dari Lebanon pada waktu itu. Nah, di Gaza itu ada Ikhwanul Muslimin di situ. Kalau nggak salah itu Yasser Arafat juga pernah terusir sampai ke Tunisia. Oh iya, Yang tahun 82 itu ya? Iya, 82 karena terusir dari Lebanon, mereka pindah ke Tunis. Dan Israel pernah bom di Tunisia, tapi kebetulan Arafat nggak ada di sana gitu. Nah, di Gaza itu ada Ikhwanul Muslimin, cabang Mesir punya, ada di Gaza. Pimpinan Syekh Yasin itu. Betul. Ya, dia mulai berpikir bahwa ternyata organisasi sekuler itu tidak mempan menghadapi Israel. Nah, dia frustrasi, gagal terus gitu. Sehingga mereka tahun 87 mereka membentuk Hamas, Harakah Al-Muqawwamah Al-Islamiyah. Oh, singkatannya ya. Nah, Gerakan Perlawanan Islam. Nah, di jalur Gaza. Nah, awalnya mereka mulai mendirikan rumah sakit karena dunia Arab ini lebih fokus kepada PLO Yasser Arafat itu, sehingga Gaza ini agak terabaikan gitu, karena tepi barat dan Yerusalem Timur itu yang jadi penting. Nah, Syekh Yasin mulai Gaza mereka luar biasa, mereka mendirikan sekolah dan gratis pendidikannya gratis terhadap orang-orang Arab, dirikan universitas di sana. Nah, karena mandek perjuangan kaum nasionalis Palestina mulai tahun 87 itu intifada pertama mulai dilakukan tahun 87. 87 ya. Iya, anak-anak di Gaza itu turun dengan bersenjatakan batu itu melempari tentara Israel itu. Dan terus menerus itu. Nah, tahun 91
itu Irak di bawah Saddam Hussein menyerbu Kuwait. Ya, betul. Pada waktu itu. Dan ketika itu Saddam Hussein bilang, kan dunia internasional minta supaya dia mundur dari Kuwait. Saddam bilang, Israel mundur dari tanah pendudukan Palestina, baru saya akan mundur dari Kuwait. Yasser Arafat waktu itu dukung Irak. Kalau nggak salah Saudi malah dukung Amerika waktu itu, dukung Yahudi ya. Oh iya, bukan waktu itu karena khawatir tentara Irak akan Masuk meneruskan, ya dari Kuwait dia akan terus. Saudi. Israel Saudi minta bantuan Amerika Serikat dan dibentuklah tentara multinasional pada waktu itu berperang untuk mengusir Irak dari Kuwait. Gitu. Nah, Yasser Arafat itu dukung Saddam Hussein pada waktu itu. Kalau nggak salah tuh senjata yang dikucurkan oleh Amerika itu kan begitu dahsyat ya ke Saudi itu. Jadi senjata-senjata yang mutakhir itu begitu banyak dialirkan ke Saudi untuk membela Kuwait kalau nggak salah. Bukan cuman ini, ada di darat saja, di darat di Saudi itu ada sekitar 200.000 tentara multinasional. Tapi sebenarnya multinasional itu cuman namanya doang. Tapi yang berperang sebenarnya Amerika Serikat gitu. Juga ada kapal-kapal perang di Teluk Persia itu kan. Nah, karena Saddam Hussein kalah, negara-negara Arab boikot terhadap Arafat. Karena Arafat dukung Saddam Hussein. Kalau nggak salah, Beb, itu Amerika lagi krisis ekonomi ya. Senjatanya kan banyak sekali waktu itu kan. Persenjataannya banyak sekali. Ekonominya lagi menurun ya. Nah, sehingga senjata itu dia obral ke Arab Saudi. Itu dampaknya juga bertahun-tahun Saudi harus membayar senjata itu yang diluncurkan ke mana? Ke Iran ya. Iya, pada waktu itu kebetulan rudal sistem pertahanan udara rudal anti rudal Patriot itu untuk pertama kalinya diperkenalkan ke dunia itu pada waktu itu. Dan pokoknya banyak senjata-senjata baru yang belum pernah teruji dalam perang itu digunakan pada waktu itu. Dan setelah perang itu wah, laku keras itu di mana-mana orang beli senjata dari Amerika Serikat. Saya dengar dampaknya juga buat Saudi juga lumayan lama tuh untuk membayar senjata-senjata itu. Iya, itu kan tapi yang paling penting ketika itu adalah masalah minyak. Karena sekitar 30% energi dunia itu berasal dari Teluk Persia itu. Jadi ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Irak. Kemudian di sebelah timur ada Iran. Itu. Mereka ini adalah produsen-produsen minyak dan gas ketika itu. Nah, Kuwait itu kalau nggak diusir Irak, itu cadangan minyak Irak dengan Kuwait itu kalau digabung itu akan sama dengan cadangan minyak Saudi. Nah, oleh karena itu Amerika Serikat kan kepingin mengontrol energi ini agar supaya dunia itu bisa dia kuasai. Gitu. Nah, sedangkan Irak itu kan anti Amerika Serikat. Dia sekutunya Uni Soviet ketika itu. Nah, sehingga kalau sampai Irak tetap menganeksasi, mengambil Kuwait. Sebenarnya Kuwait itu memang milik Irak dalam sejarahnya, itu memang milik Irak. Nah, ketika di abad Perang Dunia Pertama itu Inggris datang dan Inggris pisahkan Kuwait itu. Jadi kembali lagi ke kondisi terkini, Beb. Ya, kondisi terkini kan makin hancur ke Gaza. Ya kan? Bom-bom itu begitu dahsyatnya diluncurkan dari Israel, seakan menghanguskan Gaza. Menurut kamu seperti apa tuh? Kenapa? Membumi hanguskan itu penduduk sipil yang menjadi sasaran. Kan banyak sekali syuhada yang meninggal. Itu apa reaksi dunia, Wib?
Nah itulah, dunia barat ini munafik dalam soal ini. Kalau kita ikuti itu berita-berita, ketika Israel sebelum perang Gaza ini, itu Israel itu hampir setiap hari membunuh rakyat sipil Palestina di Yerusalem, di tepi barat, Jenin, apa ini. Tapi tidak ada suara dari barat, itu nggak ada. Apalagi mengecam Israel, nggak ada. Tapi ketika Hamas masuk ke Israel, itu disebut teroris dan segala macam, dan didukung Israel menghancurkan Gaza sekarang ini. Padahal ketika di Ukraina itu kan hampir sama. Ketika Rusia invasi Ukraina, Barat berlomba-lomba membantu Ukraina dan menyatakan bahwa pelanggaran HAM dan segala macam terhadap Rusia. Tapi kalau Israel melakukan terhadap Palestina dan bukan dalam waktu 1-2 hari ini, sudah sejak tahun 48 itu tidak ada hentinya. Israel itu membunuh orang-orang Palestina, merampas tanah mereka dan melakukan represi yang luar biasa terhadap orang Palestina, dan diam aja tuh negara barat. Nah sebenarnya kalau menurut piagam PBB, dibenarkan komunitas atau negara yang diduduki oleh suatu bangsa, maka orang-orang yang masyarakat yang diduduki itu berhak melakukan perlawanan dengan cara apapun, halal melakukan cara. Jadi dalam hal ini apa yang dilakukan Hamas itu benar, dan itu pun sampai detik ini masih terjadi kan, itu serang menyerang itu kan? Iya, sampai sekarang ini. Tapi kan, nggak imbang kan, lebih banyak dari Israelnya daripada Hamasnya. Nggak berimbang, dan tujuan Hamas ini kan bukan memenangkan perang, bukan memenangkan pertempuran, karena pertempuran itu tidak mungkin dia bisa menang. Tetapi dia perlu melakukan hal ini untuk mengingatkan kembali kepada dunia bahwa ini loh, Palestina belum merdeka. Karena ini utang dunia internasional pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Kedua itu kan dilakukan dekolonisasi di seluruh dunia. Termasuk Indonesia kan merdeka. Ini semua negara-negara merdeka di dunia. Nah Palestina itu satu-satunya negara yang belum merdeka sampai detik ini. Padahal resolusi Dewan Keamanan PBB itu ada misalnya 242, kemudian 338, 181 itu mengakui wilayah Palestina itu adalah Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza itu. Dan sekitar 90-an lagi resolusi PBB, Dewan Keamanan PBB yang diveto oleh Amerika Serikat. Iya, Tapi yang ada 3 ini dan kesepakatan Oslo itu kan sudah menjadi tanggung jawab dunia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dengan cara menekan Israel untuk segera. Nah, tapi sekarang ini Israel ini diperintah oleh rezim ekstrim kanan Israel, yang tidak mungkin Palestina bisa berharap adanya proses perdamaian yang terhenti sejak 2014. Nah, kenapa Hamas yang bertindak? Karena otoritas Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas berlokasi di tepi barat dengan ibu kota Ramallah itu dikontrol oleh Israel sesuai dengan kesepakatan Oslo. Sehingga kehidupan atau masa depan orang Palestina itu tidak jelas. Berarti dalam hal ini Mahmud Abbas ini dia bungkam ya, nggak ada suaranya ya Mahmud Abbas sendiri. Kalau dia bersuara, Israel tendang sama dia, suruh keluar dari jalur Gaza, dan
otoritas Palestina bubar, sudah nggak ada lagi, dan kesepakatan Oslo angus. Iya. Jadi mempertahankan kesepakatan itu tinggal tidak berpihak. Dilematis bagi dia gitu. Kalau dia sekarang ini memobilisasi orang-orang Palestina untuk menyerang Israel, berarti dia melanggar kesepakatan Oslo. Kesepakatan Oslo itu, sehingga Israel malah senang dengan begitu. Dia nggak ada lagi tanggung jawab untuk menggulirkan kembali proses perdamaian berdasarkan kesepakatan Oslo itu. Di satu sisi Mahmud Abbas ini mempertahankan perjanjian itu ya. Perjanjian itu. Nah, tapi dampak negatifnya itu orang lihat Mahmud Abbas, otoritas Palestina ini dibantu oleh Amerika Serikat terus memang. Habis dia punya administrasi, dia harus kasih makan pegawai apa segala macam itu untuk mempertahankan Mahmud Abbas itu. Ya mereka menerima bantuan dari Amerika Serikat, bahkan bantuan Amerika Serikat itu lebih besar dari bantuan negara-negara Arab terhadap PLO itu. Nah, jadi dia semacam boneka aja di situ. Dia nggak bisa apa-apa gitu. Nah, ini yang membuat kemudian orang-orang Palestina, anak-anak muda sejak tahun lalu itu mengangkat senjata dan mereka mengabaikan lagi otoritas Palestina. Masya Allah. Karena mereka menganggap Abbas ini orang yang tidak bisa diharapkan lagi. Jelas bonekanya kan. Kalau Abbas bersikap keras terhadap Israel, berarti dia melanggar kesepakatan Oslo. Atau dia mau kata saat ini dia memihak Hamas kan, dia juga rugi kan? Iya. Nah, tapi justru Hamas melihat ini sebagai momentum dia untuk mengambil alih peran sentral dalam perjuangan Palestina. Sekarang ini, nanti setelah perang ini, itu Abbas hilang. Otomatis ya. Nah, Tapi Abbas bisa survive kalau begitu perang ini selesai. Amerika Serikat dan dunia internasional harus mendorong Israel supaya merangkul Abbas dan memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Dengan begitu Hamas terisolir. Kalau Israel mau, dan saya berpikir akan seperti itu. Saya berpikir pasca perang ini Israel tidak punya pilihan lain. Sebab sekarang ini popularitas Hamas itu luar biasa. Tapi berarti artinya kemerdekaan Palestina bisa terwujud? Bisa. Ini saya harus mengatakan bahwa tindakan diambil Hamas ini adalah tindakan strategis dan instrumental dalam menciptakan momentum. Jadi di sini ujiannya Mahmud Abbas tadi ya? Iya. Ujian buat dia kan? Iya, tapi dia nggak bisa apa-apa kecuali kalau Israel yang berinisiatif dengan dorongan Amerika sebagai suatu PLO yang sudah ada semacam kesepakatan perdamaian, dia masih punya kekuatan lobby kan? Untuk Israel kan? Iya, dan dunia internasional, Amerika Serikat dan Sekutu Barat kan lebih menginginkan kan PLO yang berkuasa, karena mereka sekuler, mereka katanya akan menjadi negara demokrasi. Ini. Sementara Hamas ini bukan cuma dia gerakan Islam yang anti Israel, tapi dia juga tidak mengakui kesepakatan Oslo dan dia tidak mengakui eksistensi Israel. Menurut dia seluruh wilayah Israel itu punya Palestina. Mungkin nggak Hamas ini bergabung dengan PLO dengan kondisi seperti ini? Mungkin dengan syarat PLO harus angkat senjata. Iya, itu dia bersama-sama kan? Iya, ini kan sebenarnya sudah beberapa kali usaha rekonsiliasi antara dua kekuatan ini, Hamas dan Fatah. Ada PLO
Nah, tapi ideologi keduanya ini kan berbeda secara diametral. Iya, iya. Nah, Abbas nggak bisa menerima, kalau menerima persyaratan dari Hamas, yaitu lu tolak kesepakatan Oslo. Mari kita berjuang lagi. Tapi mungkin saja kan karena tembok Gaza sudah rontok, kekuatan Hamas begitu dahsyat, bisa saja kan si Mahmud Abbas yang berpikir lain kan? Nggak bisa. Mahmud Abbas ini hanya bisa tertolong kalau ditolong oleh Israel sendiri. Seperti begini, misalnya ketika itu perang Teluk tadi itu saya belum selesai, Yasser Arafat kan mendukung invasi Irak ke Kuwait. Begitu perang selesai, PLO ini ditinggalkan negara Arab. Nah, ini dimanfaatkan oleh Israel. Iya. Jadi kecil dia ya. Nah, langsung dikontak sama Arafat. Yuk kita bikin perdamaian. Nah, posisi Arafat dalam keadaan yang sangat lemah. Dunia internasional menolak dia, dunia Arab begitu. Buru-buru Palestina di negara-negara Arab itu diusir semua. Seingat saya, Beb, waktu itu Yasser Arafat tuh pernah berbicara, saya sampai sekarang masih ingat persis itu ya. Beliau mengatakan dia itu demi Palestina, bukan demi agama Islam. Itu yang menjadi catatan saya itu. Jadi dia berjuang tuh demi Palestina. Nah, waktu dia mengucapkan itu, saya sempat semacam punya penilaian. Nah, kok tidak demi Islam gitu loh? Kenapa tidak demi Islam kan? Nah, kalau dia demi Islam mungkin akan berbeda kan? Nah, begitu dia ngomong demi Palestina, nggak berapa lama dia terusir dari Palestina. Lu antum gimana tuh? Iya, kita bisa memaklumi itu karena begini, di dalam faksi-faksi Palestina yang berjuang melawan Israel itu bukan cuma orang Islam, itu juga orang-orang Kristen itu. Mereka juga pimpinan George Habash, terus nah kemudian juga kalau dia dengan atas nama Islam, dia nggak akan didukung oleh negara-negara Barat karena Islam itu sudah pasti akan menjadi ancaman seperti Gaza sekarang ini. Nah, Israel kan nggak mau karena Hamas itu nggak mau mengakui. Ya, tapi kan Israel. Kalau keyakinan kita kan kalau demi agama kan akan lebih dapat pertolongan Allah kan. Iya, tapi kita itu masalah spiritual, ya. Tapi secara rasional atau secara geopolitik itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena tidak semua negara Arab menyukai, misalnya waktu itu Gamal Abdel Nasser dari Mesir, itu dia kan pemimpin sekuler kiri, kemudian negara-negara yang mengatasnamakan Islam itu kan cuman Arab Saudi pada waktu itu. Sekarang pun Arab Saudi sudah tidak akan mau mendukung gerakan Islam lagi. Dia sekarang ini bahkan sudah bagaimana Wahabi konservatif itu pun sekarang sedang dihilangkan dari Arab Saudi. Kemudian ada Aljazair yang nasionalis sekuler ini segala macam. Nah, itulah yang membuat kelompok Hamas dan kelompok Fatah ini nggak bisa bersatu sampai sekarang. Kalau untuk perdamaian bersatu itu Hamas menuntut Fatah PLO ini harus menolak kesepakatan Oslo dan mengklaim seluruh wilayah Israel itu sebagai wilayahnya Palestina. Padahal sejak tahun 1988 Yasser Arafat sudah mengumumkan bahwa dia mengakui eksistensi Israel dan wilayah Palestina yang diklaim cuman Yerusalem Timur, tepi barat dan Gaza sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, sejak itu begitu dia mengakui itu, baru Amerika Serikat mulai membantu dia. Karena yang diklaim Arafat itu PLO itu kan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan
Yasser Arafat mengumumkan Palestina melepaskan senjata dan memilih jalan diplomasi untuk tapi menyelesaikan tidak masalah. mewakili seluruh Palestina berarti waktu itu ya? Iya, tidak mewakili. Ada yang garis keras. Cuman masalahnya negara-negara Arab ini semuanya mendukung PLO. Bahkan Hamas sekarang ini yang membantu Hamas secara keuangan cuman Qatar. Ya. Nah, Suriah memang ini, tapi Suriah miskin, perang saudara begitu panjang dan dia menghadapi rakyat sendiri yang masih miskin ya. ini. Dia nggak bisa tapi di Suriah itu ada kelompok PLO bersenjata di Suriah itu ada. Hamas juga ada, dan Hamas juga nah ini kesalahan negara-negara Arab itu begini. Ketika PLO mandul, nggak bisa ngapa-ngapain, dan perjuangan itu Hamas sebenarnya itu lepas dari orang mau suka terhadap Hamas atau tidak, tapi Hamas itu adalah penekan Israel. Kalau Hamas nggak ada, itu tidak ada lagi pressure, tekanan kepada Israel untuk menyelesaikan masalah Palestina. Jadi Hamas itu sangat instrumental dalam perjuangan Palestina. Itu berapa banyak sih Hamas itu kira-kira anggotanya? Cuma 10.000. 10.000. Cuma 10.000 itu mereka punya sayap militer namanya Izzadin Al-Qassam. Izzadin Al-Qassam. Ya, Brigade Izzadin Al-Qassam. Izzadin Al-Qassam itu adalah salah satu tokoh Hamas nanti itu. Namanya itu. Iya, jadi mereka gunakan nama dia sebagai sayap militer. Dan sampai sekarang masih hidup? Sudah meninggal. Sekarang siapa tokoh yang ada yang sepengetahuan Habib Smith? Kalau yang ini sebagai tokoh militer yang terkenal, ini Abu Marzuk. Gitu. Abu Marzuk. Abu Marzuk. Abu Marzuk kan? Ya, Abu Marzuk. Kalau tokoh politik itu Ismail Haniyah, gitu kan? Ismail Haniyah. Nah, karena ini kesalahan negara-negara, mereka nggak suka bagaimana Iran memainkan peran penting di dalam perjuangan Palestina ini, karena kesalahan mereka meninggalkan Hamas seluruhnya. Karena mereka meninggalkan Hamas seluruhnya, sementara proses perundingan perdamaian PLO dengan Israel mandul, nggak bisa stagnan, mau nggak mau kan Hamas mencari jalannya sendiri, dan hanya Iran yang berarti perjanjian itu jadi merugikan Palestina kan? Merugikan, betul. Ketika ditandatangani pada waktu itu sudah banyak pro kontra di dunia Islam, dan ternyata apa yang ditakutkan oleh orang-orang yang kritis terhadap kesepakatan Oslo waktu itu terbukti sekarang ini. Ketika itu kan, jadi yang tanda tangani itu Yitzhak Rabin. Nah, dia memang punya wibawa, dia dari Partai Buruh dan punya wibawa di kalangan Israel itu. 93 mereka tanda tangani itu, lalu Israel serahkan Jericho terhadap PLO, dan kemudian tepi barat itu dibagi 3 pada waktu itu. Wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Wilayah A itu yang sekarang itu di bawah otoritas Palestina. Polisi Palestina, Israel nggak boleh masuk campur situ. Wilayah B, wilayah yang dikontrol oleh 2 kekuatan, polisi Palestina dengan hanya berpistol aja, nggak boleh, dengan tentara Israel. Lalu wilayah C, wilayah C tepi barat itu dikontrol penuh oleh Israel. Nah, di wilayah C ini yang Israel terus menerus membangun pemukiman Yahudi. Nah, bayangkan aja sekarang ini sudah ada 750.000 warga Yahudi tinggal di tepi barat
dan Yerusalem Timur di tengah-tengah sekitar 2 juta orang Palestina. Lama-lama kalau proses perundingan tidak segera terwujud, lama-lama enggak ada wilayah. Sekarang sampai masih berapa banyak penduduk Palestina? Kenapa? Penduduk Palestina berapa juta sekarang? Kalau di jalur Gaza 2,3 juta. Kalau di tepi barat sekitar 2 juta, lebih sedikit ini, tetapi yang pengungsi yang diperlakukan, diakui PBB sebagai pengungsi dan dibantu sampai sekarang ini oleh PBB itu ada 5 juta. Itu yang dibom kemarin di mana tuh? Yang bom jatuh-jatuhnya di wilayah mana? Itu di Gaza aja. Hanya di Gaza? Iya, yang penduduk 2 juta tadi? Iya, 2,3 juta. 2,3 juta tadi? Iya. Hanya situ aja? Iya, hanya situ aja. Kalau yang di tepi barat kan dikuasai oleh Mahmud Abbas, Fatah itu. Dan mereka nggak melakukan apa-apa terhadap Israel. Jadi ya nggak perlu mereka diganggu, dibom, mereka nggak ada ini, dan mereka nggak bersenjata karena kesepakatan Oslo itu Palestina hanya boleh ada polisi, nggak boleh ada tentara yang di wilayah A itu yang dikuasai oleh otoritas Palestina, dan hanya boleh menggunakan senjata ringan. Tujuannya itu agar mereka satu waktu tidak menjadi bumerang bagi Israel. Nah, tapi di Gaza ini dikuasai oleh Hamas. Itu berapa jauh Aqsa dengan yang dibom tadi? Kenapa? Jalur Gaza yang temboknya runtuh itu dengan Masjid Aqsa berapa jauh tuh jaraknya? Oh, jauh. Karena ini anehnya itu jalur Gaza itu wilayah pesisir, berbatasan dengan Sinai. Kemudian halangi oleh wilayah Israel. Baru kemudian jalur Gaza, baru tepi barat sini. Yang tembok itu? Iya, itu jadi ini jalur Gaza ini kan bentuknya begini. Nah, ini wilayah Israel nih, semua nih wilayah Israel. Jadi ditembokin ini seluruhnya nih. Ini temboknya yang runtuh? Yang runtuh tembok ini? Iya, dipakai bulldozer itu diruntuhkan itu, dan ini Israel Selatan ya. Mereka serbu masuk ke sini. Yang kena yang selatan sekarang? Iya, wilayah selatan, dan mereka tangkap orang-orang Israel itu di wilayah selatan itu. Karena di sini agak padang pasir, jadi kurang penghuninya. Nah, baru ini wilayah, apa itu? Apa? Lalu wilayah Israel, lalu tepi barat. Jadi waktu kesepakatan Oslo itu disepakati kalau sampai perdamaian terwujud akan dibangun koridor dari tepi barat yang ada Masjid Al-Aqsa itu dibangun koridor ke Gaza. Jadi ini menjadi pelabuhannya Palestina di sini. Ibu kotanya tetap Ramallah itu koridor. Nah, sepanjang ada perdamaian, Gaza itu terisolir di sini Sinai nih, Mesir. Ini Guru Negev, Israel. Israel punya ini. Aqsa di mana? Masjid Aqsa. Ini koridor di sini. Ini tepi barat. Tepi barat itu berbatasan dengan Yerusalem Timur sendiri. Nah, itu Masjid Al-Aqsa-nya di situ. Situ. Iya, jadi berarti, Israel bomnya di sini. Berarti Aqsa nggak ada gangguan sama sekali ya? Nggak ada. Posisinya? Nggak ada. Nggak tersentuh ya? Iya. Karena di tepi barat itu nggak ada kekuatan militer. Berapa kilo jauhnya dari tempat ini dan berapa luas ini wilayah yang ada nih, yang ada tembok ini? Wilayah yang ditemboki ini lebih kecil dari Jakarta. Situ Yahudi semua ada situ? Enggak, Palestina. Yang Gaza ini? Iya. Palestina semua. Hamas punya wilayah. Yang tembok ini? Iya, ini kan Gaza, ini warga Palestina semua. Dibikin tembok ini semua, dikurung ini orang-orang Palestina di sini seluruhnya. Ini yang wilayah Palestina, ini orang-orang Yahudi di sini. Jadi Hamas menyerang masuk, dia pakai bongkar tembok ini semua, dia masuk, dia tangkap itu tentara-tentara Israel. Jadi ini semacam kandang ya, dalam kandang ya? Iya, disebut sebagai penjara terbuka terbesar di dunia itu.
Berapa luas? Gaza ini. Lebih kecil dari Jakarta ya? Lebih kecil dari Jakarta, cuma setengah dari Jakarta. Makanya cuma 2,3 juta dan termasuk wilayah terpadat di dunia. Dan ini yang meledak. Ini yang meledak. Subhanallah. Yang mengherankan itu karena wilayah ini sangat kecil. Betul. Dan kok Israel bisa kecolongan gitu. Berarti ini sudah menyebar kemana-mana kan? Iya. Nah, ketika ini Abbas di sini nggak bisa bikin apa-apa, ya dia makin lumpuh. Nah, sekarang kalau perang selesai, Israel diberi pilihan. Karena simpati internasional sekarang, semua dunia internasional akan mendesak Israel untuk menyelesaikan masalah Palestina. Nah, cara yang paling sederhana, cara yang aman bagi Israel itu datang ke Abbas. Bikin perdamaian dengan Abbas, kembalikan wilayah tepi barat, Abbas terangkat lagi. Jadi satu hal yang mustahil, tembok itu bisa berdiri kembali ya? Mana? Sini ya, bisa. Tembok yang sudah roboh itu satu hal yang mustahil bisa berdiri kembali kan? Enggak, akan didirikan lagi dan mungkin akan dicari lagi membangun yang lebih kuat lagi gitu. Kita kan Mas kan sudah keluar kan pasukan dari kekuatan ini kan sudah kuat. Iya. Bagaimana dia membangun? Enggak, ini kan Israel kan sudah membombardir nih Gaza ini kan. Nah, akhirnya kan nanti gencatan senjata lama ini. Gaza kan pasti kan sudah nggak punya lagi peluru, rudal ini kan sudah kehabisan. Nah, ini kan selain tembok kan ini Israel yang punya tentara kan yang menjaga ini semua ini. Nah, dia akan bangun lagi tembok di situ. Tapi sementara sampai masih belum banyak yang wafat ya. Masih ribuan ya. Yang meninggal dalam sini yang dibombardir ini. Iya. Kalau sampai berita tadi pagi katanya Israel yang mengklaim 1.500 tentara Hamas yang tewas. Kalau saya nggak percaya itu merupakan propaganda karena pemerintah Israel sekarang ini dimarahi oleh publiknya. Kok Mossad katanya canggih, lembaga intelijen terhebat di dunia, bisa bobol. Terus ada Shin Bet itu lembaga intelijen untuk internal gitu. Kok bisa bobol seperti ini? Nah, jadi pemerintahan Netanyahu ini harus menunjukkan kepada publik Israel bahwa lihat, gua sudah balas terhadap Palestina. Jadi tapi kan dari sekian 2 juta lebih itu kan masih banyak kan rakyat Palestina itu kan. Iya. Artinya kekuatan makanya masih. dia mengklaim sebab kalau dia mengklaim yang 1.500 itu adalah warga Gaza. Kan dia melanggar hukum humanitarian PBB itu. Jadi dia mengklaim itu sebagai katanya titik-titik persenjataan Hamas katanya. Nah, itu kan cuman sebuah alasan supaya mendapat pembenaran dari ini. Di mana bisa lo belum masuk situ, lo tahu yang mati itu pasti itu. Ini kan peristiwa besar sekali dan Hamas itu sudah berperang 5 kali dengan Israel dan pola Israel selalu sama. Persisnya tahun berapa tadi dibangunnya pagar itu? Kenapa? Tahun berapa dibangunnya tembok itu? Nah, mulai dari tahun 93. 93 deh. Ya, 93 dibangun dan ketika Israel keluar tahun 2005 makin diperkokoh lagi, keluar dari Gaza itu. Nah, jadi menurut saya Israel akan setelah perang ini Israel akan maju ke meja perundingan, tapi bukan dengan Hamas. Dia akan berunding dengan PLO. Mahmud Abbas ya. Mahmud Abbas. Nah, dengan mereka capai kalau sampai Israel memberikan wilayah dan wilayah dan kemerdekaan bagi Palestina, maka Abbas terangkat, iya kan?
Jadi dia yang memerdekakan Palestina. Dengan sendirinya Hamas ini kan terisolir dan dia dan negara Arab akan cukup puas gitu. Tapi Hamas kan nggak mungkin tinggal diam dong, dia sudah berhasil seperti ini kan. Tapi kan Israel kan mampu untuk perang panjang, dia punya senjata nggak ada habisnya. Tapi kalau Hamas kan karena tujuan Hamas dalam berperang ini bukan untuk memenangkan perang, bukan untuk memenangkan pertempuran, karena itu mustahil. Yang paling penting dia menghentakkan Israel dan membangunkan dunia bahwa Palestina masih ada. Dan bahwa selama Palestina belum merdeka, Israel nggak bisa tidur nyenyak. Betul. Bahkan publik Israel pun akan mendesak pemerintahannya supaya selesaikan masalah ini. Karena ini korban ini kan Israel ini kan luar biasa, kejamnya ya. Bayangkan tahun 73 itu kan Anwar Sadat melakukan perang Yom Kippur itu. Ada Suriah dan ada Mesir pada waktu itu. Mereka menyerang Israel secara dadakan juga, persis seperti yang Hamas lakukan sekarang ini. Itu yang tentara Israel yang mati 2.500 orang. Iya kan? Nah, sekarang yang sudah diketahui tentara warga Israel yang tewas itu 1.000 lebih. Nah, mungkin akan bertambah jumlahnya. Nah, bayangkan aja, Mesir adalah kekuatan militer Arab terbesar dan Suriah itu hanya mampu membunuh 2.500. Iya kan? Ini Hamas dengan senjata ala kadar dengan jumlah militer yang terbatas. Sekarang ini saya sudah berhasil membunuh 1.000 lebih yang diklaim itu. Dan menawan beberapa jenderal ya? Iya. Luar biasa. Nah, ini makanya kita bilang ini kan keajaiban. Dan Israel sangat malu menyembunyikan ini. Karena selama ini kan propaganda Barat bahwa Israel itu kekuatan militer bahkan mampu menghadapi gabungan kekuatan Arab sekaligus dia mampu hadapi. Ini kan sebenarnya propaganda Barat supaya membuat negara Arab itu gentar untuk mau perang dengan Israel lagi, itu akan nggak memungkinkan. Nah, tapi dengan dilakukan keberhasilan Hamas seperti ini, itu mitos mengenai kehebatan Israel rontok semuanya. Intelijennya, mana senjatanya, Iron Dome itu kan disebutkan, kubah besi itu kan dianggap sebagai pertahanan rudal terbaik, lebih bagus dari Patriot punya Amerika Serikat itu. Hancur ya? Nggak bisa bikin apa-apa ternyata kan? Nah, jadi nggak bisa orang yang dizalimi itu akan menemukan cara untuk bertahan hidup, dan ini yang terjadi dengan Hamas itu. Israel nggak bisa bertepuk dada bahwa kan Netanyahu belum terlalu lama ini berkoar kan, dia bilang lihat kata dia, dengan kekerasan yang saya lakukan terhadap Palestina kita aman selama ini, kita. Nah, sekarang ini apa yang dilakukan Hamas ini membatalkan omongan Netanyahu itu. Nah, kira-kira kemana nih arahnya? Kan sekarang kan minum dipersulit, makan dipersulit. Iya. Jadi semua dipersulit. Seperti apakah dunia diam? Iya, jadi mereka Israel seperti yang sudah polanya sama persis. Jadi Barat dan Amerika Serikat membiarkan dulu Israel menghukum Palestina secara kolektif. Ada dua tujuannya. Tujuannya pertama
membalikkan citra sebelumnya bahwa Hamas yang menang perang, dia akan balikan gitu. Yang kedua, tujuannya untuk membuat rakyat Gaza itu marah terhadap Hamas. Gara-gara lo, kan sekarang sudah 100.000 lebih warga Gaza kehilangan rumah kan, dibom oleh ini. Nah, diharapkan itu nanti rakyat Gaza itu berbalik gitu, marah. Nah, padahal ini kan sudah dilakukan selama 4 kali perang sebelumnya, sama yang dilakukan. Tapi dukungan rakyat Gaza terhadap Hamas tetap besar karena ini kan rakyat Gaza itu nggak ada lagi yang bisa dia pertahankan. Jadi dia nggak kehilangan apa-apa. Iya, betul. Segala-galanya dia habis ya. Iya. Jadi salah itu cara berpikirnya dengan menuduh dia teroris ini. Teroris itu kalau misalnya kalau dia melakukan serangan bunuh diri ini tuh dia melakukan serangan bunuh diri itu terhadap negara penjajah, dibenarkan oleh piagam PBB atau seperti itu, karena orang yang diduduki itu dibenarkan menggunakan segala cara untuk membebaskan diri dari penjajahan. Lihat kan sebelum Israel merdeka itu Palestina itu diduduki oleh Inggris. Nah, itu Perdana Menteri Menachem Begin, kemudian Ariel Sharon, Yitzhak Rabin. Mereka itu tadinya pemimpin-pemimpin Yahudi yang melakukan pemboman terhadap kereta api Inggris, kemudian hotel Inggris di wilayah Palestina itu, dan mereka kemudian menjadi pemimpin Israel dan dihormati oleh Amerika Serikat. Jadi itu terorisme itu istilah yang dibuat oleh pihak-pihak yang, jadi kalau musuh kita, teman kita yang melakukan terorisme itu bukan terorisme, tapi itu upaya membela diri. Tapi kalau musuh kita yang melakukan terorisme, jadi istilah terorisme ini dipermainkan, definisinya itu tergantung dari siapa yang melakukannya. Kalau musuh kita yang melakukannya teroris, tapi kalau teman dia yang melakukannya, dia membela diri. Jadi berbalik-balik semua ya, nggak ada yang benar ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat kebangkitan Palestina ini begitu dahsyat ya. Luar biasa dahsyatnya, dan akan berujung positif bagi perjuangan Palestina. Ya, mudah-mudahan kalau perang ini berakhir dan situasi status quo kembali seperti semula, Abbas itu sudah nggak berharga sama sekali. Ini UNRWA itu masih berapa lama nih berjalan? Kira-kira masih berapa lama? Apa katakan serangan-serangan dari Israel ini? Saya kira nggak akan lama lagi, karena ini kan dunia sekarang ini kan dunia yang sangat terbuka, sehingga kekejaman Israel itu ditolerir pada waktu yang sangat terbatas. Nah, ini sekarang kan dibiarkan dulu oleh Amerika Serikat, oleh negara-negara Barat yang sangat berkuasa, untuk Israel melampiaskan kemarahannya agar pemerintah Netanyahu ini survive, terjaga, publik Israel puas dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi. Nah, sejak itu kemudian dihentikan. Jadi Israel tidak boleh terkesan kalah dalam perang ini. Israel harus ini, karena dia ini seperti pulau yang dikelilingi oleh negara-negara Arab. Kalau dia terkesan kalah dalam perang mengenai Hamas ini, itu besar kemungkinan dalam waktu depan itu Yordania, Mesir, Suriah, Lebanon yang berbatasan dengan Israel itu
wah akan tergoda, Pak. Hamas saja berhasil, apalagi kita bikin malu saja ini itu. Nah jadi Israel harus membalikkan dulu keadaannya. Mungkin nggak yang seperti Anda bilang tadi, beberapa negara itu akan bangkit? Oh iya, karena di dalam sejarah itu apalagi di Palestina itu kan dalam sejarah itu kan terjadi berulang kali kan. Misalnya gini, pertama kali orang Israel itu dari Mesir, pimpinan Nabi Musa, begitu mereka masuk ke Palestina, sebelum penaklukan seluruhnya, Nabi Musa meninggal, diganti oleh Joshua. Joshua ini yang kemudian menaklukkan Yerusalem Timur dan berdiri. Kemudian sekitar tahun 2000 sebelum Masehi itu Babilonia menyerang Yahudi. Enggak, kira-kira tahun 1200 sebelum Masehi itu Babilonia menyerang Yahudi, Yahudi kalah, orang-orangnya ditawan dibawa ke Irak, gitu. Babilonia di Irak gitu. Nah, tahun 500 sebelum Masehi Iran bangkit di bawah pimpinan Kaisar Cyrus. Dia bangkit, dia taklukkan Lebanon, lalu dia dia ambil orang-orang Yahudi yang ditawan oleh orang Lebanon, sudah 100 tahun mereka hidup di situ, dikembalikan ke Israel. Nah, tahun 70 Romawi datang hancurkan lagi Israel. Lalu mereka eksodus ke seluruh dunia. Jadi ini ada kemungkinan negara-negara lain ikut membantu Hamas ini? Untuk sekarang ini saya kira enggak. Karena misalnya Mesir ini kan orang ada begini, ada adigium pepatah yang mengatakan begini, no war without Egypt, no peace without Syria. Jadi nggak akan ada perang Arab Israel tanpa keterlibatan Mesir. Karena Mesir adalah kekuatan militer terbesar di ini. Kemudian tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa keterlibatan Suriah. Nah, ketika Israel dan Mesir menandatangani kesepakatan tahun 79, disepakati bahwa Sinai itu nggak boleh ada tentara. Jadi Sinai kan besar sekali, Pak, di timur. Baru ini terusan Suez, baru ini wilayah utamanya Mesir. Gitu. Nah, jarak antara Mesir atau Kairo itu sampai ke perbatasan Gaza, ke perbatasan Israel itu ribuan kilometer. Oh, jauh. Dan ketika kesepakatan Mesir Israel, di mana Israel mengembalikan seluruh Sinai kepada Mesir, kesepakatan bahwa nggak boleh ada tentara Israel di perbatasan Sinai dan nggak boleh ada tentara Mesir di perbatasan Israel itu. Nah, sehingga kalau sampai Mesir mau melakukan perang terhadap Israel, itu dia butuh ketahuan, dia butuh perjalanan tank yang cukup jauh untuk sampai ke sini. Ya paling pesawat udara. Tapi kalau pesawat udara itu dia kalah dari kecanggihan ini. Teknologi ya. Amerika Serikat selalu menjual senjata, pesawat atau senjata yang generasi lama gitu. Jadi kemungkinan untuk meluas nggak terjadi ya? Kejadian sekarang bisa terjadinya begini. Di Lebanon itu kan ada Hizbullah. Hizbullah itu proksinya Iran. Dan mereka tahun 2006 itu perang dengan Israel tahun 2006 itu Hizbullah mampu menghancurkan tank Merkava itu, kata tank terbaik di dunia itu punya Israel itu Merkava katanya. Itu Hizbullah menghancurkan 135 tank itu dalam perang dengan Hizbullah tahun 2006 itu. Dan berakhir dengan gencatan senjata.
Jadi Israel tidak menang ketika Ya, itu. kalau sekarang Nah, sekarang ini kan Hizbullah sudah nembak-nembak kan, tapi belum serangan skala besar. Gitu. Nah, Israel tahu bahwa ini bahayanya, jadi dia belum membalas skala besar. Hizbullah sudah turun tangan. Iya, sudah. Tapi kan di situ di perbatasan itu kan ada tentara penjaga perdamaian PBB, termasuk tentara Indonesia ada di situ ya? Di perbatasan situ. Jadi pasukan Hizbullah itu masih punya jarak cukup jauh dengan perbatasan Israel karena dijaga oleh tentara PBB di situ. Tapi rudalnya sudah dia ini. Bisa. Nah, Israel nggak berani ini karena Hizbullah belum melakukan serangan full skala besar. Gitu. Karena Israel kenapa? Israel takut. Kalau dia langsung membalas, posisi di selatan dia melemah dan ini dia akan sulit menaklukkan Hamas. Waduh, ini begitu pelik ya situasi ini ya. Iya. Nah, jadi Israel tahu bahwa kalau dia respons rudal-rudal Hizbullah yang baru satu-satu yang ditembakin, maka Iran akan campur tangan. Jadi dan potensi untuk melebarnya sangat besar ya. Dan Israel pasti sekarang ini sebelum Hamas menyerang mungkin dia sangat percaya diri. Tapi begitu Hamas berhasil, wah, Hamas saja bisa hancurkan, apalagi Iran. Dan Iran punya drone, itu sudah terbukti efektif dalam perang Ukraina. Sebelum Rusia invasi, Rusia beli dulu drone-drone Iran itu, Sahab 3 itu luar biasa efektifnya. Tidak bisa dideteksi radar canggihnya Barat. Jadi ini jadi kalau sampai ini Hizbullah perang dengan Lebanon, Iran punya kesempatan lagi turun tangan, dia mengirimkan drone-drone atau dia kan punya rudal berbagai jenis, termasuk rudal-rudal yang bisa menjangkau Israel. Nah, Hamas punya rudal kan bisa dikata rudal rakitan yang ala kadar. Bisa mampu menjebol itu ya. Iya, kalau Iran terlibat ini kan bahaya, dan kalau Iran terlibat dan Israel kewalahan, tidak menutup kemungkinan Yordania, Suriah itu kan sekutunya Iran, dan wilayahnya dataran tinggi Golan itu masih diduduki Israel. Nah, kalau tentara Israel terseret ke selatan menghadapi Hizbullah di utara, lalu di selatan dia menghadapi Hamas, lalu Iran turun tangan dengan mengirimkan drone dan rudal-rudal, Israel pasti kewalahan. Sangat mungkin Suriah yang sekutu Iran ini memanfaatkan situasi, dan itu Israel bisa konyol. Nah, jadi Israel nggak boleh terlalu lama di dalam hukuman. Yang penting dia sudah merasa secara psikologis orang melihat Hamas kalah, lalu dia mundur. Tapi Hamas tidak akan kalah. Kalah pertempuran, oke, lu hancurkan fisik, infrastruktur vital itu segala macam. Tapi menang perang itu Hamas. Beda kalau misalnya Amerika Serikat yang menyerang Israel lalu berakhir seperti begini, karena Amerika Serikat bukan saingannya Israel. Tapi kalau Hamas yang seperti ini, Hamas seimbang sudah menang. Hamas itu sudah menang. Ya, kekuatannya kecil bisa menghancurkannya besar ya. Dan seperti tadi Antum bilang, itu perang ini seperti membuka pintu bagi kemungkinan kemerdekaan Palestina. Amin, amin, amin. Semoga ikhtiar Hamas ini ya tidak sia-sia, dengan doa
dan dukungan moral dari dunia ya, terutama kita Indonesia ya. Indonesia kan sudah terang-terangan mendukung ya, karena kita juga waktu merdeka juga. Cuman saya sayangkan juga pemerintah Indonesia ini beda dengan sebelum-sebelumnya. Kali ini kok suara protes Indonesia itu lemah. Dia hanya mengatakan hentikan permusuhan, segera lakukan gencatan senjata. Tapi minim adalah daripada nggak ada kan. Oh iya. Tapi yang hebat itu Turki ya. Turki yang ini mengatakan bahwa, dan Turki itu sekutunya Amerika Serikat. Jadi Bib Smith, ini episode Gaza ini panjang. Jadi kayaknya kita perlu beberapa episode kita bahas tentang kemungkinan ya. Karena beberapa hari ke depan ini kan petanya terus berubah. Kita lihat lagi, kita sambung dengan episode berikutnya. Lebih detail. Tapi kita berharap dalam bisik-bisik politik ini kita menghimbau kepada elit-elit politik terutama di Indonesia ya, untuk memberikan semacam tekanan yang lebih tajam ya. Lebih tajam. Saya perlu mengingatkan dulu kepada sebagian warga Indonesia yang pro Israel bahwa konstitusi kita itu menyatakan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini amanat konstitusi. Dan saya harus ingatkan kepada simpatisan Israel di negeri ini bahwa selain bunyi konstitusi itu, di mana pada kenyataannya Palestina itu dijajah selama 75 tahun terakhir, Palestina itu bukan etnis yang ujuk-ujuk kemudian menduduki wilayah Palestina. Mereka itu penduduk asli di sana dan berhak atas wilayah itu, dan itu sebabnya sejak dari Soekarno itu Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu, karena bagaimanapun juga pada tahun 47 ketika Soekarno mengirim delegasi ke Timur Tengah di bawah pimpinan Haji Agus Salem, dan salah satu pesertanya juga adalah A.R. Baswedan, kakek dari Anies Baswedan sekarang, itu menuju ke Mesir untuk meminta dukungan negara-negara Arab. Dan waktu itu belum ada satu negara pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 47 itu. Nah, Mesir, Suriah, dan Lebanon, dan entitas Palestina, memang Palestina belum ada negara pada waktu itu. Tetapi sebagai bangsa Palestina di bawah pendudukan Inggris, Israel juga belum merdeka, kan Israel merdeka tahun 48. Itu Palestina adalah salah satu bangsa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama kali ya. Itu yang kita harus berikan. Jadi berhutang budi kita kepada Palestina, dan berkat dukungan negara-negara 4 negara Arab ini, kemudian kemerdekaan Indonesia bergulir ke dunia internasional bakal bagai bola salju, dan akhirnya diikuti oleh pengakuan Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu. Dan A.R. Baswedan itu kembali ke Indonesia dengan membawa surat pengakuan dari Mesir, supaya karena intelijen Belanda pada waktu itu menjaga pelabuhan dan pelabuhan Israel, dia harus memasukkan surat dari Mesir itu di dalam kaos kakinya, di bawahnya sepatu ya. Iya, supaya dia bisa tembus masuk ke Indonesia. Ini kalau kembali lagi ke situ, ini calon presiden kita ini kan cucunya A.R. Baswedan. Iya, A.R. Baswedan. Dia
Jadi berjasa dalam ini pejuang perjuangan. bukan kaleng-kaleng ini. Iya, betul. Jadi rakyat Indonesia harus tahu ya bahwa kakeknya Anies Rashid Baswedan itu adalah pejuang, Ya, orang pertama kali yang membawa surat pengakuan dunia internasional terutama dari Palestina untuk kemerdekaan Indonesia. Di situ kita mempunyai utang budi ya. Ya. Sehingga konstitusi mengamanatkan bahwa kita tidak pernah punya hubungan politik dengan Israel. ya. Itu yang jadi kita juga menghimbau dalam kesempatan ini. Dan Jokowi juga ketika KTT Asia Afrika di Bandung, saya lupa tahunnya 2016 atau berapa, dalam pidatonya Jokowi itu terhadap negara-negara anggota Asia Afrika itu, Jokowi menyatakan bahwa kita masih berutang budi kepada Palestina sepanjang Palestina belum merdeka. Kita berutang budi kepadanya, dan memang benar. Itu saya kira. Ya, jadi kembali lagi utang budi harus balas budi ya. Iya. Itu karena memang Palestina ini memang terjajah sampai saat ini dan pesan mereka, konstitusi kita. pesan konstitusi kita. Jadi penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.